Yakuza, gangster asal Jepang yang sering kita temuin di manga, anime, atau serial-serial dari Jepang. Tapi gimana sih mereka bisa ada? I guess for now you've got the lesson learned. Yuk, gue Jiwana. Buat kalian yang mainin seriesnya Yakuza alias ceritanya Abang Kazuma Kiryu, harusnya kalian udah gak asing sama struktur dan gimana sih kerjaan-kerjaan si Yakuza ini. Yakuza, atau kalau di Jepang juga sering disebut sebagai Gokudo, merupakan organisasi kriminal yang udah ada lebih dari 300 tahun yang lalu. Menjadikan Yakuza ini salah satu organisasi kriminal yang paling tua yang ada di dunia. Umumnya, Yakuza tuh punya bisnis model uang perlindungan. Biasanya klien mereka tuh pachinko, bar, house club, atau tempat-tempat yang kayak gitu deh, yang sejenisnya. Tempat-tempat ini biasanya bayar Yakuza sebagai ganti jasa untuk pengusiran paksa pelanggan yang gak mampu bayar, pelanggan yang bikin keributan, atau ya apapun deh kalau pelanggan ngelakuin hal-hal yang gak sesuai sama tokonya. Biasanya mereka ini minta bantuan Yakuza untuk ngusir pelanggan yang bermasalah kayak gini. 危険ですので、こちらはお預かりいたします。ありがとうございます、支配人。さてこの野郎、警察に突き出してやる。さあ見ろ、君。 Sebagai organisasi kriminal, tentu saja bisnis Yakuza bukan cuma di uang perlindungan. Mereka juga melakukan blackmail, pemerasan, rentenir, penyebaran narkoba, bahkan sampai ke prostitusi atau human trafficking. Yakuza juga biasa melakukan kerjaan-kerjaan kotor dari perusahaan-perusahaan besar. Jadi ngelakuin kerjaan gelap gitu deh di balik perusahaan-perusahaan yang udah ada. Di Jepang, Yakuza memiliki wewenang yang luas dan memiliki pengaruh di berbagai macam bidang, mulai dari bidang olahraga, bisnis, hiburan, bahkan sampai berpengaruh di bidang politik. Terus, gimana nih awal bisa adanya Yakuza? Yakuza sendiri berasal dari era Kesogunan Tokugawa yang berlangsung selama tahun 1603 sampai 1868. Dimulai dari dua kelompok orang buangan yang terpisah. Yang pertama, dari kelompok Tekiya, pedagang keliling yang melakukan perjalanan dari desa ke desa, menjual barang-barang berkualitas rendah di festival dan pasar. Banyak Tekiya termasuk dalam kelas sosial Burakumin, orang buangan atau non-manusia yang sebenarnya di bawah struktur sosial feodal Jepang strata keempat. Kalau ada yang pengen tahu lebih detail soal Burakumin atau soal status sosial dari zaman feodal Jepang, boleh tulis komen deh, nanti gue coba bahas. Balik ke Tekiya. Di awal tahun 1700-an, Tekiya ini mulai membuat kelompok yang di bawah kepemimpinan bosnya. Diperkuat oleh buronan dari strata sosial di atasnya, Tekiya mulai melakukan kegiatan kejahatan terorganisir, seperti perang atau tawuran antar wilayah dan kelompok dengan kedok penjaga keamanan. Iya, beda-beda tipis sih sama preman-preman di Indonesia. Duit keamanan tapi nggak aman-aman banget juga. Tradisi ini berlanjut. Tekiya mulai sering menjadi penjaga keamanan selama festival-festival Shinto. Tentu saja dengan bayaran uang keamanan tadi itu. Di sekitar tahun 1735 sampai 1749, pemerintah Shogun berusaha meredakan perang antar kelompok Tekiya dan mengurangi jumlah kejahatan yang mereka lakukan dengan menunjuk para oyabun atau sebutan bos untuk pemimpin dari Tekiya diberikan penugasan resmi. Para oyabun ini diizinkan untuk menggunakan nama keluarga dan membawa pedang. Suatu kehormatan yang sebelumnya hanya boleh dilakukan oleh para samurai. Oyabun sendiri artinya orang tua angkat. Ini menandakan bos paling tinggi dalam kelompok Tekiya. Tapi aneh juga ya, mau diberantas tapi malah dikasih wewenang gitu ya. Tadi kelompok pertama disebutnya Tekiya. Sekarang kelompok kedua
mereka disebut bakuto, atau artinya penjudi. Di Jepang, sebenarnya perjudian itu dilarang keras dari zaman Tokugawa sampai saat ini. Karena itu, bakuto melakukan perjudian dengan berbagai macam trik agar tidak dicurigai oleh pemerintah. Mereka melakukan perjudian dengan melakukan permainan dadu atau permainan kartu Hanafuda. Para bakuto ini sering terlihat dengan tato warna-warni di tubuhnya sebagai tanda ciri khas mereka, yang kemudian menjadi tradisi Yakuza zaman modern saat ini. Dimulai dari perjudian, bakuto mulai merambah menjadi rentenir dan bisnis ilegal lainnya. Nah, dua kelompok tadi tuh, Tekiya sama Bakuto, ini adalah awal mula dari Yakuza. Makin lama ya mereka mungkin karena dari strata sosial yang sama, mereka mulai bersatu. Yaitu mah so tau gue aja ya. Bahkan sampai saat ini beberapa Yakuza juga masih sok-sokan mengidentifikasi diri mereka nih Tekiya atau Bakuto. Tergantung dari bisnis model mana yang paling menguntungkan buat keluarga mereka. Oke dah, yang sekarang segitu aja deh, pendek aja. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian boleh like dan subscribe. Tapi kalau kalian gak suka, ya dislike aja. Kalau omongan gue ada yang salah, ya benerin aja deh di komen. Ya maaf, namanya juga so tau.